Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya Nur Asya Bulkis Rahman. Di sini saya akan mengulas mengenai pengertian instrumen kognitif dan tujuan pengembangan instrumen kognitif. Perlu diketahui oleh teman-teman semuanya mengenai pengertian instrumen kognitif, bahwa instrumen kognitif adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan kognitif seseorang. Kemampuan kognitif melibatkan proses berpikir, pemahaman, penalaran, memori, dan berbagai aspek lain yang terkait dengan kecerdasan dan pengolahan informasi. Informasi kognitif dirancang untuk mengukur kemampuan ini melalui serangkaian tugas, pertanyaan, atau tes yang mengharuskan individu untuk menerapkan pengetahuan, memecahkan masalah, atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Instrumen kognitif berperan penting dalam pengukuran dan evaluasi kemampuan kognitif seseorang karena mereka memberi data objektif tentang tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir individu. Dengan menggunakan instrumen ini, peneliti, psikolog, atau profesional terkait dapat memperoleh informasi yang konsisten dan terukur tentang kekuatan dan kelemahan kognitif seseorang. Instrumen kognitif juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi individu, mendukung diagnosis kondisi seperti gangguan perkembangan atau gangguan neurologis, serta memberikan panduan dalam pengembangan program pendidikan atau intervensi yang tepat. Tujuan pengembangan instrumen kognitif. Tujuan pengembangan instrumen kognitif bervariasi tergantung konteks dan penggunaannya. Beberapa tujuan umum di balik pengembangan instrumen kognitif adalah sebagai berikut. Pertama, pengukuran atau evaluasi. Instrumen kognitif digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan kognitif individu secara objektif. Tujuan ini dapat melibatkan penelitian tingkat kecerdasan umum seperti dalam tes IQ, atau pengukuran kemampuan kognitif spesifik seperti memori, penalaran, atau pemecahan masalah. Dengan menggunakan instrumen kognitif yang valid dan reliable, peneliti dan profesional dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan kognitif individu. Yang kedua, seleksi dan penempatan. Instrumen kognitif sering digunakan dalam proses seleksi dan penempatan individu dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau program khusus. Dalam pengaturan pendidikan, misalnya, tes kemampuan kognitif dapat dibantu dalam penentuan penempatan siswa dalam program akselerasi, pengajaran khusus, atau pemberian bantuan tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, identifikasi potensi. Pengembangan instrumen kognitif juga dapat bertujuan untuk mengidentifikasi potensi atau bakat individu dalam bidang-bidang tertentu. Melalui tes kognitif yang mencakup aspek-aspek seperti kreativitas, pemecahan masalah, atau kecerdasan verbal, instrumen ini dapat membantu mengungkapkan potensi tersembunyi individu yang mungkin tidak terlihat dalam pengukuran tradisional. Yang keempat, perencanaan intervensi dan pembelajaran. Instrumen kognitif dapat digunakan untuk merencanakan intervensi dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu. Berdasarkan hasil pengukuran kemampuan kognitif, instrumen ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan atau area yang perlu ditingkatkan.
Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan kognitif individu, instrumen ini memungkinkan perencanaan program intervensi yang sesuai untuk membantu individu mengatasi hambatan atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Jadi teman-teman sekalian, sudah tahu kan tentang pengertian instrumen kognitif dan tujuan pengembangan instrumen kognitif? Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.